balik lagi dengan Citra di sini. Pada video sebelumnya, kamu sudah tahu apa saja tahapan dalam menyusun strategi digital, dimulai dari memahami masalah atau tantangan perusahaan, membuat strategi digital, hingga membuat proposal digital marketing. Pada materi kali ini, kamu akan fokus belajar mengenai cara memahami masalah atau tantangan dari perusahaan, sehingga dapat menghasilkan tujuan marketing dan tugas agensi yang harus dikerjakan. Ada 3 tahapan yang harus kamu tempuh untuk memahami masalah atau tantangan dari perusahaan. Pertama, memahami kasus bisnis secara menyeluruh. Lalu, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bisnis tersebut. Terakhir, membuat bisnis recap. Namun, video kali ini akan membahas cara pertama yang harus dilakukan, yaitu memahami kasus bisnis secara menyeluruh. Untuk memudahkan kamu dalam memahami materi dan mengerjakan proyek, saya akan menggunakan satu studi kasus sebagai contoh untuk penyusunan strategi digital marketing. Studi kasusnya adalah Watersoy, adalah merek air mineral dalam kemasan yang memiliki rencana untuk meluncurkan kemasan botol edisi khusus bergambar karakter animasi Yoyo 2. Kemasan edisi khusus ini dan film Yoyo 2 akan hadir di akhir tahun 2019 di Indonesia. Salah satu program marketing yang juga akan dilakukan Watersoy adalah acara nobar film Yoyo 2 dalam rangka mempromosikan botol edisi khusus tersebut. Trailer dari Yoyo 2 memiliki pesan komunikasi, jangan takut untuk memimpin. Hal ini juga harus disesuaikan dengan digital campaign yang kamu ajukan. Batas waktu proposal ini adalah 3 minggu sejak brief diterima. Selain itu, Watersoy juga akan mengadakan kompetisi foto atau video di media sosial tentang botol edisi khusus ini dengan sang pembeli. Bagi pembeli yang berhasil, mereka akan mendapatkan hadiah ke taman rekreasi sepuasnya. Informasi tambahan, tahun lalu Watersoy kemasan khusus anak-anak tidak banyak memanfaatkan digital media. Oleh karena itu, proyek ini akan menjadi tolak ukur untuk digital campaign selanjutnya. Tujuan digital marketing campaign ini harus bisa meningkatkan awareness tentang kemasan air minum edisi khusus ini, mengkomunikasikan pentingnya menjaga hidrasi bagi anak-anak, dan mendorong penjualan di akhir tahun 2019. Dengan adanya digital campaign ini diharapkan bisa menghasilkan 20 juta impresi dan penjualan 10.000 botol minuman kemasan khusus. Setelah membaca studi kasus, kamu harus ingat, ada 2 hal yang harus kamu lakukan dalam memahami kasus bisnis secara menyeluruh. Pertama, kamu harus menghindari berasumsi. Ketika kamu mendapat dan membaca studi kasus tersebut, kamu tidak boleh beranggapan mengenai apapun selain fakta-fakta yang kamu temukan dalam kasus tersebut. Berasumsi ini bisa menyebabkan kebiasaan. Contohnya, pada brief tertulis bahwa akan diadakan campaign launching botol edisi baru pada akhir tahun 2019. Kamu tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa launching tersebut akan dilaksanakan pada bulan Desember. Bisa jadi launching tersebut ternyata dimulai di bulan sebelumnya atau awal kuartal ketiga. Atau karena botol tersebut akan berkolaborasi dengan Yoyo 2, kamu langsung menyimpulkan bahwa target audience atau konsumen utama dari Watersoy adalah anak-anak. Bisa saja yang ditargetkan sebenarnya adalah ibu-ibu yang memiliki anak. Biasakan untuk menanyakan kepada klien atau atasan atau siapapun yang memberikan brief semua hal yang bersifat ambigu atau belum tersurat pada brief tersebut. Kedua, kamu bisa menggunakan pendekatan SMART Goal untuk memahami brief Watersoy secara komprehensif. SMART Goal adalah target konkret yang ingin dicapai selama periode waktu tertentu. SMART Goal ini dapat diaplikasikan dalam bidang apapun yang dapat membantu kamu untuk merumuskan tujuan yang lebih konkret. SMART Goal terdiri dari S, Specific, M, Measurable, A, Achievable, R, Relevant, T, Time Bound. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari singkatan SMART tersebut. S, Specific. Tujuannya harus jelas, terdefinisi dengan baik, dan tidak ambigu. M, Measurable, memiliki tolak ukur ketercapaian tujuan tersebut. A, Achievable, tujuannya dapat dicapai. R, Relevant, tujuan tersebut penting bagi kamu dan harus sesuai dengan bidang kamu. T, Time Bound, mengatur jangka waktu untuk mencapai tersebut. Contoh penerapan SMART Goal ini adalah, Watersoy akan meluncurkan botol edisi khusus bersama Yoyo 2, yaitu sebuah film animasi anak di kuartal ketiga 2019, dan bertujuan untuk mendapatkan awareness produk sebesar 20 juta impressions, dan sales yang diharapkan lewat kampanye digital adalah minimum 10.000 unit botol dalam kurun waktu 3 bulan. Specific.
Watersoy akan meluncurkan botol edisi khusus bersama Yoyo 2 dan bertujuan untuk mendapatkan awareness 20 juta impressions dan sales lewat kampanye digital minimum 10.000 unit botol. Measurable. Awareness pada kampanye digital dan jumlah penjualan dapat dihitung dan dimonitor melalui reporting. Achievable. Berdasarkan historik kampanye yang serupa, target yang dituju pernah tercapai sehingga dapat dibilang kampanye ini achievable. Relevant. Target yang dituju relevan terhadap perkembangan perusahaan Watersoy. Time bound. Kampanye akan dilakukan dalam kurun waktu 3 bulan. Setelah kamu belajar memahami kasus bisnis secara menyeluruh, di video berikutnya kita akan belajar mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bisnis tersebut dan membuat bisnis recap.